Kemudian yang ketujuh, haram itu ada dua, haram li dzatihi wa haram li kasbihi. Ya, nisbi ini maksud kasbi ini atau nisbi bisa. Ma hurrima li dzatihi la yubahu illa li daruratin wa ma hurrima saddan afwan. Wa ma hurrima saddan li dzari'ati ubiha lil hajati. Nah, ini yaitu yang ke-8 adalah haram terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama haram lizat, yaitu mahurima lidzatihi, yaitu apa yang diharamkan zatnya, ya seperti babi itu zatnya haram. La yubahu illa lidaruratin, dan tidak dibolehkan kecuali karena dia darurah, ya. Kapan nanti boleh makan babi? Ya boleh ketika doruro. Doruro itu catat atau buat catatan. Doruro itu hanya berhubungan dengan nyawa. Itu baru dianggap doruro. Selama dia tidak berhubungan dengan nyawa, maka dia tidak dianggap doruro. Wa ma hurrima saddan lidzari'ati ubiha lil hajati. Sedangkan haram yang dia hanya untuk menutup celah, sadd dzari'ah itu adalah yang menutup jalan agar tidak terjatuh kepada yang haram, ya, maka dia boleh ketika dia hanya ada hajahnya saja. Nanti akan diberikan contohnya untuk disyarah, ya. Kemudian nah ini syarahnya, ya. Kemudian dhabit tasi makruh itu ma yusabu tariku imtisalan wala yu'aqabu fa'ilu wa in kana maluman, ya. Yaitu makruh itu apa yang meninggalkannya itu diberikan pahala karena dia melakukan ibadah imtisalan sebagai bentuk ibadah, wala yu'aqabu fa'iluhu wa in kana maluman, ya. Dan tidak diberikan apa namanya dan yang pelakunya itu tidak yang meninggalkannya itu tidak apa namanya yang melakukan makruh itu tidak diberikan hukuman walaupun itu perbuatannya yang tercela, tapi dia tidak diberikan hukuman yang makruh itu, ya. Ya mubah ma khuyyiral mukallafu baina fi'lihi wa tarkihi. Itu sedangkan mubah boleh kita milih mau ditinggalkan atau kita lakukan, itu bebas kalau mubah. Kemudian syarahnya di sini, qaluhu al-babul awal ahkamu taklifiyah ay ahkamul muta'allaqatu bil mukallifain, ya, atau mukallafain, ya. Wal babul ma'ruf wa qad yutlaqu ila sinfi wal bab ma yudkhalu minhu ila al-maqsud wa yatawassalu bihi ila al-itlaq ittila'i alaihi. Qaluhu fihi 'ashratu dhawabit, ini enggak usah kita bahas, langsung aja ke wajib. Nah ini penting. Kalau dhabitul awal ahkamu syar'iyyatu qisman, ya, ay al ahkamul allati tata'allaqu bin nususi asy-syar'iyyati qisman bi khilaf al ahkamul aqliyah allati yurja'u fi itsbatiha ila al aqli kal kulli akbaru min al juz'i wal ahkamul adiyah allati yurja'u fi itsbatiha ila al adah, ya, kan nari muhriqah. Wal ahkamul lughatan, ini ada yang paham di sini? Ada yang paham atau ada yang tidak paham? Karena kita hanya sifatnya murojaah, ya. Jadi antum yang nggak paham tuh ini ditanyain, karena kalau kita bahas semuanya itu bakal makan waktu panjang. Jadi teman-teman ada bagian yang nggak paham ditanya dari pembahasan-pembahasan itu, karena sifatnya murojaah, bukan apa namanya mengulang kajian ulang. Jadi kalau di akliyah itu ya disesuaikan dia penisbatannya dengan akal. Sedangkan adat itu ya karena pengetahuan, ya, adat atau dengan kebiasaan. Ya, kita tahu bahwasanya api itu panas, ya, atau membakar seperti itu. Langsung saja lewat lagi, ini enggak ada karena dalil-dalil. Kita lebih ke pemahamannya. Ingat teman-teman kalau mau ini ya ditanya. Sedangkan di sini ini tadi taklifiyah, ya. Tadi taklifiyah udah, ini taklifiyah. Nah ini kenapa nih, ya disebut taklifiyah? Kenapa dia disebut taklifiyah? Al-ahkamu taklifiyatu hiya khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafaini bil iqtida'i aw at-takhyir. Jadi hukum taklifiyah itu adalah hukum pembebanan, yaitu yang dia disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan atau perbuatan
kepada dua yang dibebankan, yaitu manusia dan jin, dengan melaksanakannya atau dia memilihnya, ya. Yashmalul wajib wal mandub wal muharram wal makruh. Itu ini makna iktida, ya. Sedangkan tahsin yashmalul mubah. Nah, sedangkan wad'iyah, al-ahkamul wad'iyah hiya khitabullahi al-muta'allaqu bi af'alil mukallafaini bil wad'i. Maksudnya wad'i ini apa Ustaz? Wa mana wad'i? Anna syar'a wada'a ay syara'a umuran. Sumiyat asbaban wa syurutan wa mawani' yu'rafu 'inda wujudiha ahkamu syar'i min isbati aw nafyi fal ahkamu tujadu bi wujudil asbabi wasyurut wa tantafi bi wujudil mani wa intifa'il asbabi wasyurut. Nah, jadi sedangkan wad'i itu dia bukan pembebanan, bukan seperti wajib, apakah dia harus dilakukan oleh seorang hamba itu ataukah dia hanya dianjurkan saja untuk melakukannya, beda ya. Nah, sedangkan wad'iyah itu lebih ke sebab terjadinya, seperti sebabnya, syurutnya, atau ada penghalang-penghalangnya, kenapa misal sahnya sholat atau tidak, dan lebih itu disebut hukum wad'iyah, ya, hukum wad'iyah. Insyaallah akan kita lebih bahas nanti. Wasumya wad'iyah li'annaha syai'un wada'ahu Allahu fi syara'ihi ay ja'alahu dalilan wa sababan wa syartan la annahu amara bihi ibadah. Nah, ini kenapa dinamakan wad'iyah? Karena Allah mensyariatkannya di dalam atau meletakkannya di dalam syariatnya, yaitu maksudnya adalah Allah menjadikannya dalil, sebab, atau menjadi syarat atau menjadi penghalang dengan terjadinya, bukan karena Allah memerintahkan dengannya, tidak, tapi melihat bahwa apakah ibadah tersebut bisa dengan sah, terpenuhi syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya, apakah tidak sah karena ada penghalangnya, ya, seperti itu. Itu makna dari wad'iyah. Jadi beda hukum. Jadi ketika membahas taklifiyah itu membahas pembebanan syariat kepada umat, sedangkan membahas wad'iyah itu membahas ininya tadi, ibadahnya tadi. Kapan ibadahnya itu bisa sah dan kapan ibadahnya itu bisa dianggap, ya, seperti itu. Nah, ini maksud contoh dari ahkamut taklifah dan ahkamul wad'iyah. Ada pertanyaan di sini antara taklifiyah dan wad'iyah? Ada? Ini kalau bisa di ini ya, kita ini interaktif ya. Pokoknya aneh maunya kita interaktif. Kenapa? Ya, karena harus interaktif. Kalau tidak interaktif ya sama saja antum kayak dengar kajian. Karena antum kan sini poinnya belajar murojaah lagi. Ada yang pertanyaan? Iya. Tapi belum terlalu ini kayaknya kecepatan sih. Iya, apa tuh? Apa perbedaan ini yang taklifiyah sama wad'iyah? Iya, ini ya kita bahas lagi ya. Bagus. Enak kayak gitu. Jadi kalau kecepatan ditanya. Ana ambil poinnya ya, antum catat. Jadi kalau dia taklifiyah itu pembebanannya itu di hukumnya itu mengarah kepada pada hamba tersebut, hambanya ya, dibebankan kepada hambanya, yaitu manusia dan jin tadi. Jadi ibadah tersebut kapan dia menjadi wajib, mustahab, ya, mustahab atau mubah atau haram atau makruh. Nah, ini semuanya terbebankan ke si hambanya. Itu bedanya ya, terbebankan si hambanya. Makanya ahkam taklifiyah itu ada 5. Wajib, mubah, mustahab, mubah, makruh, sama haram. Jadi makanya dia taklifiyah ada 5. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan perbuatan si hamba itu. Bukan masalah ini ya. Nah, sedangkan wad'iyah itu yang berhubungan dengan terjadinya apakah ketika seorang hamba itu melakukan ibadah tersebut, ibadahnya sudah dianggap sah atau belum. Nah, itunya. Jadi ibadahnya jadi kalau misal sholat nih, apa hukum sholat? Wajib. Nah, itu berarti taklifiyah. Paham? Jadi kalau ada pembahasan lagi, apakah sholatnya seorang yang tidak berwudu itu sah? Tidak sah. Nah, itu masuk ke pembahasan hukum wad'iyah. Paham sampai sini? Itu ininya ya, secara garis besarnya.
Paham nggak? Paham, Ustaz. Iya. Jadi kalau ya apa? Agak mesti nge-lag yang ini. Nggak tahu ya. Ya kalau nggak tahu ditanya ya, karena ini kan belajar, sama-sama belajar, antum belajar, antum belajar. Ada pertanyaan lagi sebelum lewat? Paham antara mana kapan taklifiyah, kapan wad'iyah? Paham, insyaallah. Husnul, ada pertanyaan? Wah, Ustaz. Ya, paham ya insya Allah ya. Ya ini, sekarang kita membahas wujub atau wajib ya. Khamsah. Ntar fi'lu talabu tarki tarqalul wujub. Al-wajib istilah ini wajib ya. Ini kita bahas wajib. Al-wujub lughatan as-suqut wal wuqu' minhu wajib al-bai' ay waqa'a wa wajib al-mait ay saqata wa minhu qawlu ta'ala fa idza wajabat junubaha ay saqatat aw wajabat wa wajabat ya. Al-wajib istilah wa ma amara syari'u bi fi'lin ala sabilil hatmi wal ilzami bihaitsu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqu tarikuhu al-iqab. Nah ini ya, sebab wajib secara istilah itu adalah apa yang diperintahkan oleh syariat ya untuk melakukannya ya dari sisi pengharusan ala sabilil hatmi wal ilzam, ini maksudnya dari sisi pengharusan. Jadi seorang hamba itu harus melakukan kalau dia sudah terjatuh ke dalam taklif yang wajib, ya, pembebanan yang wajib. Bihaitsu yusabu fa'ilu imtithan, di mana kalau pelakunya itu mendapatkan pahala kalau dia melakukannya imtithalan, beribadah kepada Allah. Karena nanti ada pembahasan dia melakukannya tapi tidak imtithal, Ustaz. Iya. Apakah dia nanti tetap dikatakan melakukan wajib? Iya, dia hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan yusab. Tuh, makanya harus ada imtithalan. Wa yastahiqu tariku al-iqab, dan yang meninggalkan wajib itu wajib dihukum. Ya, paham di sini kenapa dia harus imtithalan? Ini masuk ke apa namanya? Karena dia masuk ke thawab ya. Jadi ada niat untuk mendapatkan pahala yusab. Kalau dia berhubungan pahala itu nanti pembahasannya di niat ya. Tapi ini Anda usah bahas terlalu jauh. Jadi kalau dia melakukannya itu tanpa imtithal, tanpa dia karena dia tidak ingin beribadah kepada Allah, akan tetapi dia misal dia sholat ya, dia sholatnya karena misalnya ada akhwat ternyata yang dia suka di sholat di masjid itu, sehingga dia sholat juga. Jadi sholatnya bukan karena Allah. Nah di situ gugur dia kewajibannya melaksanakan sholat, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Itu maksudnya. Paham? Paham? Paham, Ustaz. Ya, jadi itu ya maksudnya kenapa dia harus imtithal. Jadi karena ada perspektif nanti dia melakukan kewajiban tadi Ustaz, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Iya, sama seperti tadi, atau seperti orang berhijrah tadi misal. Hijrahnya dia sampai tapi dia tidak mendapatkan hijrahnya mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya, tapi dia dapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Seperti tadi, gugur kewajibannya secara kalau pembebanan taklifiyahnya itu gugur, ya kewajibannya melakukan sholat zuhur misal, dia sudah dihitung sholat zuhur, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Tamam. Ma marosyari bi fi'lih, yaitu kharaja bihil haram wal makruh, yaitu maksudnya ini keluar permasalahan di sini yaitu haram dan lainnya sebagainya. Faqanaha syari'an fi'lihima wa amal mubah falam ya'muru syari' bi fi'lih. Paham ya? Wa qalu 'ala sabilil hatmi wal iltizam kharaja bihil mustahab. Ini gampang insyaallah. Kalau usul fikih ini kayak gini aja. Wa qawluhu bihaitsu yuthabu fa'iluhu imtithalan ay yaf'alu 'ala wajhi ta'ati wal qurbah. Nah ini kharaja bihi ma fu'ila 'ala sabilil 'adah. Nah ini maksudnya tadi ya. Falau shala aw sama ghairu mutamathilin fala mumtathilin afwan fala yuthabu 'ala fi'lihi wa man nawa at-tabarrud faghasala a'dha al-wudu'i la ya'uddu Allah yu'addu mutawaddian. Nah ini maksudnya tadi. Kalau dia tidak pakai imtisal tadi ya.
Wa min adillati ala annahu yushtaratu lithawabi al-imtithal li amrillah, ini insyaallah dalil-dalil kita tinggalkan. Kita lebih fokus ke pemahaman cara memahami fikih. Ya, karena dia usul fikih, mungkin kita hanya butuh ke pemahaman-pemahaman bagaimana kita menggunakan usul fikih ini di dalam penentuan hukum fikih. Itu yang maksud yang Anda mau ini kan ya. Yastahiqu tariqul iqab ay ina tarakal mukallaf al wajiba fa innahu yakunu mustahiqan lil iqabillahi wa fi hadha raddun ala man yujabu au ala Allah subhanahu wa taala al iqab li ahli al ma'asi. Nah, ini sudah nggak usah kita bahas, insyaallah lewat. Nah, ini wajib, ada pertanyaan? Ada pertanyaan wajib? Antum tuh ditulis ya. Kalau bisa interaktif, kalau nggak mau bicara, tulis saja di ini. Apa namanya? Di taklikat, di komentar. Biar interaktif. Ya, kemudian al-istihbab secara bahasanya Anda enggak usah bahas. Anda mau baca Ustaz? Ya, baca, tafadhol. Istihbab, langsung nih istilah. Silakan. Harus baca, karena belajar itu antum kalau enggak baca, minimal antum 2 dapat. Kalau enggak tahu paham usulnya, antum sudah bisa belajar bacanya. Yang mana Ustaz? Istihbab. Iya. Lugotan ya Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah qauluhu wal istihbab al-istihbab lughatan man habba syai'. Yang ini istilah. Wal istihbab istilahan huwa ma amara syari' bi fi'lihi laisa ala sabilil hatmi wal ilzam bihaitsu yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Fa qauluna ma amara syari' bi fi'lihi kharaja bihil haram wal makruh wal mubah kama taqaddama fil wajib. Wa qauluna Hasbuk. Nah, wal istihbab istilahan yaitu dia yang diperintahkan oleh syariat ya untuk melakukannya, tapi dia tidak dari sisi keharusan ya. Ala sabil ini dari perspektif ya, perspektif. Ala sabil itu dari perspektif keharusan. Atau jadi kalau mustahab ini tidak harus, ya, bihaitsu yusabu fa'ilu imtithalan. Jadi dia di bawah wajib tadi, dan melakukan ke perbuatan mustahab ya. Ini bukan sunnah, jadi beda nanti hukumnya sunnah atau mustahab. Jadi apakah ini sunnah Nabi atau dia mustahab, beda. Ini dua beda permasalahan. Jadi mustahab secara hukum taklifiyah dan hukum sunnah Nabi SAW yang kita ma'ruf ya di Indonesia, ini dua permasalahan yang berbeda ya. Sedangkan yang mustahab ini atau hukumnya kalau ma'ruf di tengah-tengah orang awam ini sunnah ya. Nah, ini bukan maksudnya sunnah yaitu sunnah Nabi SAW ya, tapi ini permasalahan taklifiyahnya dari sisi hukumnya yang dilakukan oleh manusia, apakah dia wajib ataukah dia sunnah saja. Dan dia itu yang melakukannya itu diberikan pahala karena dia sama seperti tadi imtithalan ya, karena beribadah kepada Allah. Dan yang meninggalkan sunnah ini tidak harus diberikan hukuman. Tamam? Nah, ini makna mustahab. Ini enggak usah kita bahas karena ini insyaallah gampang. Ini sama ini kharij fi'la ala sabilil 'ada falau tawatta'a bi salatin aw siyamin ghairu mutamathilin falyatabu 'ala fi'li. Ya, enggak apa-apa ini. Ini kita lewatin. Paham sampai sini untuk jazakallahu khair, ini untuk alzah ya. Paham sampai sini untuk mustahab? Anak kecepatan. Iya, anak bahasnya kecepatan, soalnya kita kan mau ngejar ini, sedangkan waktu kita diantum udah malam. Jadi untuk yang sudah paham biar kita cepat lewati, yang belum paham ditanya. Gantian bacanya sekalian yang haram. Tafadhol selanjutnya. Nur Wafiq. Iya. Haram istilah. والحرام اصطلاحا هو ما نهى الشارع عن فعله على سبيل الحكم والإلزام بحيث يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. Iya.
Itu haram secara istilah itu apa yang dilarang oleh syariat ya untuk melakukannya dari perspektif keharusan meninggalkannya bihaitu yutawu tariqu imtithalan, di mana yang meninggalkannya karena dia mengharapkan atau beribadah kepada Allah, dia diberikan ganjaran pahala. Dan orang yang melakukannya berhak dihukum. Nah, itu maksud dari haram. Ini langsung kita baca yang ini. Bihaitsu yuthabu tariqu imtithalan. Baca lagi Nur Wafiq. قلنا بحيث يصاب تاركه امتثالا خرج به ما ترك على سبيل العادة فلو ترك شرب الخمر لأجل أنه لا يحبها أو ترك الزنا لأجل أنه لا شهوة له فلا يثاب على تركه. Nah, jadi keluar pembahasan di sini ya dari orang yang melakukan meninggalkannya itu karena kebiasaan atau karena tidak ada kesempatan. Tamam. Jadi orang yang meninggalkannya itu karena kebiasaan, misal dia tidak lagi mabuk di sini ya, minum ya syarul haram, dan tidak lagi mabuk-mabukan karena dia sekarang misal berada di lingkungan berbeda, misal dia sudah pindah lingkungan. Jadi dia tidak bisa lagi minum. Kenapa? Karena lingkungannya yang tidak bisa mendukung dia. Nah, maka dia tidak mendapatkan pahala di dalam meninggalkannya itu. Ya. Atau dia meninggalkan zina karena tidak ada kesempatan misal, atau sedang tidak bergairah misal. Ini tidak. Jadi dia harus meninggalkannya itu karena dia memang yang pertama takut jatuh ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya dari kalau dia kapan meninggalkan sesuatu yang dilarang itu mendapatkan pahala kalau dia disertai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengharapkan atau takut kepada azab Allah. Kalau dia ibadah itu harus disertai harap, sedangkan kalau dia meninggalkan itu harus disertai takut, seperti itu. Naam, langsung aja al-karaha. Ayo baca lagi Alza, tafadhol. Qaluhu wal karaha karahatul lughatan masdaru karuha. Langsung aja sini istilah. Al makruh istilahan huwa mana hasyari an fi'lihi laisa ala sabilil hajm wal ilzam bihaitsu yusabu tariku imtisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ya, ini sama seperti tadi, insyaallah apa yang dilarang oleh syariat dari melakukannya, tapi tidak tidak dalam harus ya, tidak harus meninggalkannya itu tapi pelarangannya itu tidak dalam sisi pengharusan atau kuat dalam larangannya, di mana orang yang meninggalkan perbuatan makruh pun itu mendapatkan pahala. Jadi meninggalkan perbuatan makruh karena misalnya dia ingin menjaga muru'ah misal, karena meninggalkan termasuk dari salah satu menjaga muru'ah itu adalah dengan meninggalkan yang makruh ya, atau mukhalafatul adah, atau yang perbuatan yang menyelisihi kebiasaan manusia. Nah, itu misal dia melakukannya itu karena ingin pahala dari Allah, maka itu dibalas atau mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yu'aqabu fa'iluhu, dan tidak mendapatkan dan kalau dia melakukan makruh tersebut, misal mukhalafatul ada, misal seorang laki-laki ya mau misalnya melakukan hal-hal yang makruh ya. Apa contohnya hal makruh? Ada yang bisa kasih contoh? Di sini tidak ada contoh ya. Makan bawang. Makan bawang, pinter, masya Allah. Ya, makan bawang. Nah, kalau dia makan bawang, misal sehingga nafasnya bau, ya, ini kan di luar kebiasaan kita ya orang Indonesia. Beda kalau orang Cina. Nah, ini di luar keadaan biasa orang Indonesia, dan ini juga bisa mengganggu orang. Nah, kalau dia makan ini, meninggalkan ini karena takut dia mengganggu orang nantinya, atau karena takut nanti dibilang ini. Nah, ini dia takut dengan seperti hal demikian dan dia meninggalkan karena ibadah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia melakukan makan bawang tersebut, maka ini tidak tercela ya, karena dia ini melakukan hal yang makruh saja. Makanya tadi disebut wa in kana maluman, walaupun dia perbuatan makruh itu dicela, dia melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Apalagi hal yang makruh yang tidak tercela. Kalau dia hanya tercela pun hal makruh itu, tapi maksudnya tercela di sini mukhalafatul adatun nas, ya menyelisih kebiasaan manusia di negerinya,
dia melakukannya, nah walaupun itu agak misalnya di negerinya itu termasuk hal yang tercela, tapi dalam hukum syariat dia makruh, maka dia tetap tidak berhak dihukum. Ya, itu contohnya. Baca lagi, Alza. Laisa ala sabil ini bihaitsu yusabu tariqu imtisalan. Qauluna bihaitsu yusabu tariqu imtisalan kharaja bihi ma turika ala sabilil 'adah. Falau taraka akala saumi wal basali li ajli annahu la yuhibbuhuma fala yusabu ala tarkihi. Salah itu. Itu kharaja bihi ma taraka. Dia salah di situ. Dia enggak turika. Iya. Ala sabilil 'ada falau taraka akla saumi wal basa, ini ya contohnya tadi bagus. Dia janahu yuhibbuhuma fala yusabu ala tarki. Ya masyaallah ya. Ini yang seperti yang dijelaskan. Dan yang terakhir taklif yang terakhir ibaha, baca lagi. Siapa tadi satunya? Nur Wafik, baca. Al-ibahah al-ibahah lughatan Enggak ada, langsung kapan? Di sini aja. istilahan saya fi kalam syekhina hafizahullah. Nah ya, ini nanti akan dibahas permasalahan. Nah ini ada faedah, ini bagus nih, ini bagus ya. Jadi faedah di sini farqu baina ijab wujub wal wajib, farqu baina nadbu wal mandub, kemudian farqu bainal tahrim wal hurma wal muharram, wal farqu bainal karaha wal makruh, wal farqu bainal ibahah wal mubah. Nah ini ya, kalau dia hukumnya itu disebut ibah dan tahrim ini, kemudian atharu fi'il mukallif ya, fi'il matlubi ala hadzal wujh. Nah ini kalau dia diberikan kepada asar yang orang yang melakukannya, ini disebut wujub, an-nadbu, al-hurma, karaha, al-ibah. Sedangkan ini fi'il yang dipintanya itu hukumnya ini ya. Nah ini disebut taklifiyahnya. Ini dari sisi taklifiyahnya, ini dari sisi pelakunya, perbuatan pelakunya. Nah ini dari sisi hukumnya. Ini bedanya ya. Jadi wujub jadi wajib, nadbu jadi mandub, hurma jadi muharram, karaha jadi makruh, al-ibahah jadi mubah. Tamam. Huwa ta'birul salim wa huwa tariqatul usuliyin la wal wujub wa la wajib li'anna al-hukma khitabullahi wa minhu al-ijab. Nah, qala wujub faqad nadhar ila anna al-fi'la idza awjabahu Allah faqad wajaba wujuban. Naam. Ya. Kemudian dhabil tsalits. Nah, ini masuk ke yang muasa sama mudoyak ya. Ane mau bahas yang itu. Sebelum Anda masuk lebih jauh, ada yang pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lebih insyaallah. Nah ini ada faedah lagi. Bagus, kita ambil faedah-faedahnya karena kita merujuk. Al-farqu bainal siapa yang mau baca? Alza, Alza baca. Yang mana Ustaz? Gitu. Al-farqu faedah. Setiap faedah kita ambil ya. Al-farqu bainal wajib wal fardi. Al-fardu wa al-wajib inda Malik wa Syafi'i wa riwayat an Ahmad wa sahihu inda Hanabilah wa huwa qawlu aksar ahli ilmi. Wa qila al-fardu akidun minal wajib fal fardu ma sabata bidalilin qat'i ay bil Qur'ani was sunnah al-mutawatirah kas salati wal wajib ma sabata bidalilin dhanni ay bis sunnatil ahad. Wal qiyas kal umrati indaman awjabaha wa hada qawlu Abi Hanifah wa riwayatu an Ahmad. Nah ini faedah bagus ya. Jadi sigo fardun ini Masya Allah ya. Yang tuh bisa pahamin sendiri, yang tuh bisa bahasa Arab. Ternyata sebenarnya nggak harus ada terjemahin sih sebenarnya. Faedah, terus lagi wajib. Faedah lagi Alza.
Kok di mukana nggak ada Ustaz? Mana? No, makanya antum faedah Oh, ini yang ini. dicatat. Iya. Faidatus Sani. Kok nggak ada ya? Nggak ada ya. Baca sini aja. Antum catat. Yang nggak ada di antum itu catat. Makanya itulah fungsinya ada kitab. Kalau nggak ada faedahnya, catat. Oh, ada. Faidatus Sani. Ya gul wajib minasya gilati tufidul wujub al-ula fi'lul amri. Misalul awal qaulullahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u marroki'in. Ya, ini nggak usah ini dalilnya kita. Insya Allah kita ma'ruf dengan dalil-dalil. Kita butuh pemahaman ya. Jadi yang pertama, bentuk dari kapan bisa dia diambil hukum wajib dari nas, yaitu ketika dia memiliki fi'il amr. Antum udah bisa bahasa Arab. Insya Allah gampang. Kemudian yang kedua, Asaniyah al-fi'lul mudhari al-majzum bila mil amri. iya, satu. Ini ada siapa yang keluar masuk. Baca ini dalilnya satu aja. Misalul awal qaulullahi ta'ala summa liyakadu tafassahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Iya, ini ya, ini nih yang jadi poinnya ini syahid. Nah, ini ya. Ada lamnya nih. Karena dia bertemu sebelumnya ini jadi tamam. Terus pantar. As-salisah ismu fi'lil amri. Ya, yang ketiga ini isim fi'il amr. Ya, misalul awal qaulullahi ta'ala kitaballahi alaikum. Ai ilzamu kitaballah. Masya Allah. Terus Ar-rabi'ah at-tasrihu bilafdil amri. Misalul awal qaulullahi ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Mumtaz. Yang kelima Al-khamisah at-tasrihu bilafdi faradho wa mashtuqqa minhu. Misalul awal qaulullahi ta'ala innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Masya Allah. Mumtaz. As-sadisah at-tasrihu bilafdi kataba wa mashtuqqa minhu. Misalul awal qaulullahi ta'ala kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Iya, mumtaz. Yang ketujuh. As-sabi'ah at-tasrihu bilafdi wajaba wa mashtuqqa minhu. Misalul awal qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Iya, mumtaz. As-saminah lafdul haqq wa mashtuqqa minhu. Misalul awal qaulullahi ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini ada ini anak kasih faedah. Lafzal haq ini dia sebenarnya nggak ma'ruf ya di ilmu usul ininya ini sangat jarang sekali ya. Ini bisa jadi dijadikan dalil juga bahwasanya dia masuk ya hakon. Tapi nanti kalau antum nggak dapat ini di kitab-kitab usul yang lain itu nggak masalah ya, jadi jangan terbawa emosi nanti nggak. Terus At-tasi'ah uslubu lahu 'alaika kadza wa mashtuqqa minhu. Misalu qaulullahi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iya, maksudnya ala ini ya. Ala ini untuk iltizam atau untuk kewajiban. Terus 10. Al-ashirah tartibud dam wal iqab 'ala tarki. Misalul awal qaulullahi ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Iya, ini maksud apa nih tartibul dam wal iqab ini ala tarki, yaitu orang yang meninggalkannya itu mendapatkan celaan atau mendapatkan hukuman ketika meninggalkan perbuatan tersebut seperti beriman. Nah, beriman kan wajib. Kenapa? Karena dia meninggalkan iman itu wa man lam yu'min tadi. Karena dia meninggalkan beriman, maka dia disiapkan celaan ya, kafir tadi kamu syairah itu azab. Seperti itu cara memahami dalilnya. Kemudian habis ya 10 ya. Iya, jazakallahu khair alza. Qala Ibnu Qayyim istaghfaru wujub al-amri taratan tasdid jawi wal fardhi. Nah, ini yang bagus. Ini yang bagus ya. Ini yang kata Ibnu Qayyim. Terus
Coba baca ini. Nur Wafik, baca. قال ابن القيم يستفاد الوجوب بالأمر وبالتصريح الإيجاب والفرض Suaranya kecil, Wafik. والتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظه حق على العباد وعلى المؤمنين وترتيب الذم والعقاب على الترك. Iya. Ini ya. Nah, yang terakhir. وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. Iya, mumtaz. Kemudian yang keempat itu wajib taksim. Nah, ini yang mau bahas. Kapan dia disebut mausul. Ini yang antum paham nggak kapan muasa, kapan mudhayyak? Banyak yang tanya soalnya kemarin. Ada yang mau baca? Baca lagi Nur Wafik. Qauluhu muwassa wal mudhayyak. قوله موسع ومضيق هذا تقسيم الواجب في اعتبار وقته. Nah, ini. Hasbuk. Afwan ya, sebelum anak belum baca lebih jauh. Jadi maksud muwassa dan mudhayyak ini itu dari sisi waktu. Ya, dari sisi waktu. Kapan dia jadi wajibnya itu ada jangka waktunya. Ya, anak kasih sebelum kita baca syarahnya, nanti anak Pak ini kan dulu biar nanti ketika baca syarah ada gambaran. Jadi wajibnya itu ada jangka waktunya. Pembebanannya itu ketika dibebankan sesuatu yang wajib, ya. Jadi kapan harus melakukannya itu? Nah, itu ada jangka waktunya. Itu disebut muwassa. Kalau jangka waktunya panjang, berarti dia wajib tapi dengan jangka waktu yang panjang. Sedangkan mudhayyak wajib tapi dia ada jangka waktu yang sempit. Itu maksudnya dari muwassa dan mudhayyak. Ana berikan contoh, misal seperti sholat, ya. Sholat dari hukum taklifi, pembebanan kepada manusia, apa hukumnya? Wajib. Nah, kemudian wajibnya ini bentuknya, nah tuh ya, bentuknya apakah dia harus langsung melakukannya atau diberikan jangka waktu. Oh, ternyata sholat ada jangka waktunya. Disebut, makanya sholat itu wajib yang muwassa. Yang ada jangka waktunya kapan? Dari sesuai dengan hadis yang pembahasan dari waktu sholat ke waktu sholat. Dari subuh sampai kapan? Dari subuh-subuh. Nah itu disebut muwassa. Jadi seorang hamba melakukan kewajiban tersebut boleh di tengah atau di akhir atau mendekati waktu selama dia masih berada dalam waktu tersebut karena dia masuknya ke muwassa yang diberikan jangka waktu untuk melakukan perbuatan wajib tersebut. Nah, sedangkan mudhayyak yaitu dia tidak diberikan jangka, itu dicatat ya kalau bisa apa yang faedah-faedah seperti ini, yang pemahaman seperti itu antum dicatat biar lebih ini melekat. Sedangkan mudhayyak itu misalnya dia dibebankan wajib tapi harus pada saat itulah iltizam. Maksudnya harus pada waktu itulah. Nah, itu disebut waktu yang mudhayyak yang tidak memiliki waktu yang sempit untuk melakukannya. Nah, ini contoh fal wajib mudhayyak, baca Nur Wafik. الواجب المضيق هو ما كان وقته مضيقا وضابط ما وقته مضيق وما لا يسع وقته أكثر أو من جنسه. Nah, ini contoh ya. Contohnya puasa Ramadan, ya, dia puasa waktunya itu ya tidak muwassa karena dia hanya mengikuti waktu itu saja. Misal mulai pembedahan misal di waktu fajar. Nah, itu tidak bisa diulur lagi. Dia sudah harus dimulai ketika waktu fajar itu tadi. Atau dia tidak bisa dipuasa di luar bulan Ramadan. Nah, itu disebut dia mudhayyak. Kenapa? Karena tidak ada bisa memilih waktunya kapan. Karena waktunya sudah ditentukan oleh syariat. Hanya dari sini sampai sini atau dari bulan Ramadan saja. Tidak bisa di bulan Safar dan lain sebagainya. Kemudian waktu haji, contoh yang kedua biar lebih paham. Coba baca lagi. مثال الأول صوم رمضان لا يسع للصيام غيره. مثال
Itu waqtul belum hajj. dibaca. Suaranya kecil kali Nur Wafik. Misalus tsani waqtul hajj la yas'ul Hukmuhu yang hukmuhu yajibu fi'luhu fi waqtihi al-muhaddad lahu wa la yajuzu ta'khiruhu an waqtihi. iya, fokus. Iya. Contohnya juga tadi puasa Ramadan, yang kedua contohnya haji. Ya, contohnya haji, maksudnya haji di sini bukan kita menunaikan hajinya, tapi ketika pelaksanaan hajinya kapan? Kalau sudah jadi dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu aja. Gak bisa lagi nanti dari tanggal di atas itu atau di bawah dari situ, misal mulai ininya. Nah, ini disebut dia dengan waktu haji itu dia mudhoyak ketika melakukannya. Nah, anak kasih catatan di sini, nanti apa dibahas ya di muasa ya. Nah, enggak dibahas di muasa. Nah, aneh kasih pembahasan. Tapi untuk dari sisi taklif melakukan hajinya, manusia diberikan waktu muasa. Jadi haji itu kalau pas saat melakukannya itu mudhoyak, tapi ketika pembebanan hajinya sendiri itu muasa. Paham nggak maksudnya? Maksudnya kayak gini, waktu haji itu kita kan wal hajjul baitul harama in istata'ta ilaihi sabila. Ya, kita melakukan haji haram itu ke Baitul Haram itu kalau kita mampu menempuh jalannya. Nah, itu disebut jangka panjang. Kita diberikan jangka waktu untuk melakukan haji itu sampai kita mampu. Ya, sampai kita mampu. Nah, itu disebut muasa. Kapan waktunya? Sampai kita mampu. Kalau sudah mampu, maka baru dia langsung wajib haji. Tapi kalau haji sudah berada dalam perbuatannya, sudah melakukannya, maka dia mudhoyak. Kenapa? Karena dibebankan waktunya cuma misalnya 8, 9, 10 sampai 13, nggak bisa lebih atau kurang dari situ. Paham ya untuk di sini ya. Nah, muasa coba baca Alza. Ada yang lain mau baca? Iya, tafadhal. Husnul khatimah. Tafadhal, Husnul. Husnul, tafadhal baca. Buka dulu mic-nya. Yang ini, muasa. Ya sudah, Alza dulu baca. Alza. Ya, Ustaz. Wal wajibul muwassa wa ma yasau waqtuhu aktsar min fi'lihi min jinsihi. Iya. Misal as-salawatul khams wa waqtu kulli salatin min as-salawatil khams yasau salawatin ukhra. Hukmuhu yajuzu fi'luhu fi ayyi juz'in min waqtihi wa yasiru wajiban mudayyaqan fi akhir waqtihi wa la yajuzu ta'khirahu ila akhiri waqtihi illa idza azama ala fi'lihi fihi. Uzzima atau azzama apa? Iya. Ya azzama ya. Ya, nah ini Anda jelasin lagi yang antum ini karena ini sangat penting kali dalam pemahaman usul fikih ya. Ya, sedangkan muasa itu adalah dia itu yang luas waktunya. Contohnya itu seperti sholat 5 waktu ya. Dia maka sholat fawaqtu kulli shalatin min shalawati khamsi yasau shalawatin ukhra. Jadi ada waktunya bebas. Jadi seperti sholat zuhur ke asar kan. Itu ada waktu berapa jam? 2,5 sampai 3 jam kan. Nah, itu bebas. Kapan seorang hamba mau melakukannya terserah, bebas. Ya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir itu bebas. Kenapa? Karena dia muasa waktunya. Nah, di sini Anda mau kasih ini nanti aku catat ya. Ya juzu fi'luhu fi ayyi juz'in min waqti. Boleh melakukannya terserah di waktu kapan saja. Wa yasiru wajiban mudayyaqan fi akhir waqtihi. Maka tapi ketika sudah menyampai akhir waktu, misal sudah 2 menit lagi atau 1 menit lagi dia habis waktunya, maka dia langsung harus melakukannya pada saat itu. Ya. Tidak boleh dia menunggu sampai lebih dari situ lagi, kan dia sudah mudhoyak. Ya. Wala yajuzu ta'khiru ila akhiri waqtihi illa idza
azzama ala fi'lihi fihi. Ya. Maka tidak boleh dia mengakhirkan ya untuk melakukan sholat tadi sampai akhir waktunya, sampai habis waktunya, kecuali dia sudah mengazamkan atau mengazamkan dirinya untuk melakukannya nanti di akhir. Paham maksudnya? Misalnya ya, misal contoh seperti sholat zuhur. Ada seorang misal sholat zuhur, tapi dia kakek bilang sholat zuhur kan waktunya masih panjang. Kakek pas aku nak sholatnya kakek sekitar jam 2 lewat 50 misal. Nah, ketika jam 2 lewat 50 maka dia sudah harus melakukannya. Dia karena sudah mudoyak di situ, karena bentar lagi asar. Nah, itu boleh. Tapi tidak boleh dia hanya mengulur-ngulurnya tanpa mengazamkan kapan dia harus melakukannya. Paham nggak? Itu disebutnya melalaikan namanya. Tapi kalau dia mengazamkan, pokoknya aku masih ada gawe nih. Afan yang pakai bahasa Palembang lagi antum tidak paham. Pokoknya dia masih ada kerjaan. Dia misal kerja di mall misal. Dia kerja sampai ternyata jam istirahatnya itu nanti baru boleh jam 2:45 misal. Misal ya ini misal. Ternyata zuhur dia belum sholat sampai dia bilang mengazamkan kepada dirinya, ya udah nanti aku ketika jam 2:45 saya akan sholat. Nah, ini boleh ya seperti itu. Paham sampai sini? Ini maksudnya dia muasa tadi. Paham nggak antara muasa dan mudoyak? Insyaallah Ustaz. Iya. Ya, ini muayyan sama mukhayyar. Aduh. Ayo, siapa yang mau baca? Ini anak tambah dikit, anak lupa. Muasa ini ya masuk juga misal ke pemahaman ininya ya. Apa namanya? Misal beda dia seperti hukum sholat jamaah. Jadi hukum sholat jamaah itu tidak masuk ke usul fikihnya. Ya nggak masuk ke sininya. Karena beda pembahasan. Ini membahas taklifiyahnya ya. Bukan hukum sholat jamaahnya. Tapi masih membahas hukum sholatnya. Nanti ada yang bingung lah, saat kan hukum sholat jamaah di masjid boleh. Jadi gimana saat kalau ada laki-laki yang dia itu mengazamkan dirinya sehingga dia terluput dari sholat jamaah. Nah, itu beda pembahasan. Ya, itu bukan pembahasannya di sini. Ya. Terus coba husnul khotimah. Katanya mau baca. Ada yang lain enggak yang mau baca? Yang sudah sering ikut daurah ana insya Allah tahu ya gimana anak tuh ininya. Metode anak tuh sukanya nyuruh orang baca itu. Ya, baca husnul khotimah. Kalau muayyan. Iya, besarin suaranya. Kita bentar lagi selesai ya. Ya mungkin jam 22.35 lah insyaallah. Nah, udah malam. Kalau muayyan. Besarin suaranya. Hada taksimul wajib bi'atibari dzatihi. Ai bihasabil fi'lil mukallaf. Bihasabi fi'li. Iya. Fi'lil mukallaf bihi. Fal wajibu muayyan huwa ma talaba syari' fi'lahu bi'ainihi duna takhirin bainahu wa baina ghairihi wala yaqumu ghairuhu maqamah. Iya, terus. Misal awal as-salawatul khams wajibatun ala ta'yin. Misal tsani as-siyam wajib ala ta'yin. Misal tsalits wudu' wal ghuslu wajiban ala ta'yin. Terus. Wal wajibul mukhayyar huwa ma talaba asy-syari' fi'lahu la bi'ainihi bal khayyara asy-syari' fi fi'lihi baina suara antum kecilnya kali itu ini husnul khotimah tapi enggak apa-apa terus saja. Udah gede Ustaz. Di sini kecil loh. Terus saja enggak apa. Baina afradihi al-muayyana mahsurah fa huwa wajibun la bi'ainihi. Mithalul awal takhirul
tahyirul hanif fi Iya. yaminihi bainal hisal kafara fi qoulillahi ta'ala fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Fal wajib wahidun minha la bi'ainihi fa ayya wahidin fi'lihi al-hanithu ajza'uhu wa yusamma hadha an-naw'u bil wajib mubham. Iya. Mithalu tsani tahyirul muslim fi zakatil fitri baina asnafi muta'addidah. Iya, terus sampai sini nggak usah. Nah ini coba wal khitab ini. Al-mithal wal khitab fil wajib muayyan qad ta'allaqu bi wahidin muayyan. Wal khitab bil wajib muqayyad qad ta'allaqu bi wahidin mubham min umuril muqayyar bainaha. Iya. Ada yang paham? Baina muayyan dan mukhayyar, ada yang enggak paham? Kalau enggak paham tanya. Karena ini waktunya udah Anda enggak terlalu banyak menjelaskan. Karena kurang paham di situ. Yang mana? Bagian mana belum paham? Yang Muayyan. Ada jelasin. Jadi taksim dari muayyan ini dia itu dari zatnya, dari zat bentuk ibadahnya. Zatnya ini maksudnya adalah bentuk ibadahnya. Paham nggak antum? Kalau tadi waktu ibadahnya, kalau zatnya ini adalah bentuk ibadahnya. Ya, yang harus dilakukan oleh mukallaf. Paham? Jadi bentuk ibadahnya bentuk dari sisi pembebanan ibadahnya tadi yang harus dilakukan oleh mukallaf, yaitu orang yang dibebankan tadi. Nah, ini kita bahas contoh di sini ya. Wa ma talaba syari'u fi'lahu bi'aini duna takhyirin bainah wa baina ghairihi wala yaqumu ghairuhu maqamah. Nah, ini maksudnya. Kalau dia muayyan itu ibadahnya itu ya sudah itulah ibadahnya. Enggak boleh, enggak ada penggantinya lain. Misal mau salat wajib misalnya. Mau salat wajib. Misal salat zuhur. Misal salat zuhur. Maka enggak bisa salat zuhur ini antum ganti jadi salat subuh misal. Dari sisi rakaatnya melakukan zat ibadahnya tadi. Dia mau antum ganti jadi 2 rakaat atau salat subuhnya misal. Atau dari ini salatnya antum mau jadikan salat sunnah misal. Nah, itu enggak bisa karena dia sudah muayyan, sudah jelas ibadahnya ini loh. Enggak bisa untuk ubah lagi. Kayak gitu. Enggak ada yang bisa menggantikan tempatnya si salat zuhur tadi. Paham sampai sini? Nah, Iya. Contohnya puasa. Kan puasa enggak mungkin diganti. Aku enggak galak Ustaz, puasa Ramadan. Aku nak puasa Muharram puasa Safar misal atau puasa ini enggak bisa. Kenapa? Karena sudah muayyan, udah jelas dia itu cuma punya puasa Ramadan saja, enggak bisa digantikan puasa di bulan yang lain. Itu contohnya. Nah, ini contoh siamnya juga ya. Wudu misal atau yang lain sebagainya ya. Contohnya yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan mukhayyar itu yaitu boleh, dia memang dibebankan wajib tapi pelaksanaannya boleh kita pilih. Nah, ini contohnya tadi. Ya ini. Jadi dia tidak harus dengan ta'yin yang zatnya yang satu. Contohnya apa? Zakat. Ini yang contoh yang kedua, ini yang lebih mudah ya. Kalau ini contohnya kafaroh dari sumpah. Jadi kalau sumpah itu maka wajib kafar. Kalau dia ini maka dia wajib kafarohnya apa Ustaz? Boleh milih. Nah, kan ini wajib. Iya, tapi boleh dipilih. Bentuk zatnya ibadah yang dibebankan kepada dia tadi boleh dia pilih apa bentuknya. Boleh dia memberikan baju 10 pakaian atau memberikan makan ya, atau dia memerdekakan budak seperti itu. Ada pilihan di situnya, tapi dia harus memilih ketiga, wajib memilih dari 3 ini, salah satu dari 3 ini. Sedangkan contohnya lagi yang paling mudah adalah zakat fitrah, misal zakat fitri ya. Nah, maka ini juga boleh dipilih dari jenisnya yang berbeda-beda, seperti mau pakai gandum, pakai beras misal, atau pakai duit, atau terserah ya, terserah karena dia dibebankan harus bayar saja. Sedangkan bentuk pembayarannya bagaimana? Bebas. Itu disebut mukhayyar.
Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Langsung aja kalau enggak ada. Ya, terusnya antumnya interaksi. Kalau antum nggak interaksi ngantuk. Makanya aneh maunya antum interaksi. Nah, yang terakhir ini kifai wa ain. Ini gampang insyaallah. Kifai dan ain ini insyaallah kita udah paham semua ya. Biar dilewatin aja kalau enggak ini. Kifayah dan ain ini insyaallah antum ini sudah sering lewat insyaallah. Kifayah itu yang wajib untuk jamaah misal atau salah satu aja, sedangkan ain ini wajib per orangnya. Itu intinya ya. Nah, ini muqaddar dan ghairu muqaddar. Coba baca. Muqaddar dan ghairu muqaddar, siapa yang mau baca? Yang lain, jangan malu. Enggak bisa, Mak. Ana malah senang yang enggak bisa, misalnya yang masih terbata-bata bacanya, ana lebih senang dia yang baca. Ya, tafadhol. Baca. Siapa nih? Lah, kenapa? Ya, tafadhol. Ada yang mau lagi? Ya, Husnul lagi lah terakhir. Yang mana? Ini nih, muqaddar. قوله هو مقدر وغير مقدر هذا تقسيم واجب باعتبار تقديره في الشرع. الواجب مقدر هو ما كان مقدرا بحد محدود. مثال الأول فريضة الصبح مثلا فإنها ركعتان. مثال الثاني فريضة الصيام فإنها شهر. مثال Iya. الثالث كفريضة الزكاة فإنها Ani nggak kedengeran sebenarnya ini. udah gede banget suara anak. Iya. Kedengeran cuma kecil kali. Suaranya pun sakit ini. Misal salif kafaridatul zakat fa innaha apa itu Ustaz? Yang mana? Antum baca yang mana? Yang ketiga. Oh, ini. Fa innaha rubu'ul usyur. Oh ya. Rubu'ul usyur fi dhahabi wal amwal. Wa nisful ashri fiha apa nih? Zur'in bimu apa nih? Mu'nah. Bimu'natin wa kulfa. Wal ashri fima Wal usyuru fima. wal usyur ya Allah ini wal usyur fima apa nih Ustaz? Enggak tahu ah. Iya, enggak apa-apa. Belajar. Enggak apa-apa belajar. Zur'i bila Yang mana? Iya. Udah enggak konsen. Kecil suaranya, makanya aneh juga agak bingung nih ngikutinnya. Ini ya, nafaqah ya, antum ya? Atau udah dulu, aneh jelasin dulu. Atau yang lain mau baca nih, dikit lagi tanggung lah. Tanggung nih, kita habisin yang wajib ini aja, yang muqaddar. Cuma 2 ini aja. Hasanah, baca Hasanah. Yang mana Ustadz? Wah, ini besar, Masya Allah. Ini muqaddar, ghairu muqaddar. Yang al-wajib ghairu muqaddar. Nah. Bismillah. Wal wajibu ghairu muqaddar wa makana ghairu muqaddirin bihaddin mah. Apa Ustaz? Muqaddarin bihaddin mahdudin fi syar'i. Ya. Mislu awal ini apa Ustaz? An-nafaqah ala zaujati. Iya. Al-aulad wal auladi wal iqor wal aqaribi. Fa innaha ghairu muqaddara min qibali syar'i. Wa innama bi tibari urfi, ya. Urfi. Ya. Kama ya, boleh. Kama qala ta'ala yunfik
zu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Mumtaz. Contoh yang kedua. Nah, Ustaz, contoh Yang yang kedua. kedua. Iya. Yani apa bacanya Ustaz? Silatul arham. Silatul arhami ghairu muqaddaratin Iya. fi syar'in. Iya, mumtaz. Iya. Wal wajibu ghairul muqaddar wa makana ini dari awal ya, dari atas ya, hafal. Nah, ini yang terakhir ya, ada 4 macam ya. Jadi tadi nanti kita merujuk dikit. Itu wajib yang diambil dari takdirnya, atau takdir di sini maksudnya adalah keluasannya, apa ya bahasanya ya. Dari sisi ini tahdid nih. Apa ya? Batasan, dari sisi batasannya, apa? Keluasannya atau batasannya. Yang sudah di ini, kalau yang muqaddar itu ada batasan, yang dikasihkan batasan, atau wa makana muqaddaron bihadin mahdudin, atau yang diberikan batasan, atau yang diberikan apa ya, muqaddar bahasa Indonesianya enak nerjemahnya gimana nih, yang diberikan takdir dengan batasan yang jelas. Nah, seperti itu, yang sudah diberikan timbangan dengan betul. Pokoknya sudah diberikan takdir ini ya, muqaddarnya itu dengan batasan yang sudah ditentukan. Faridatus subhi misal, contohnya sholat subuh, maka dia sudah diberikan batasannya apa? Jumlahnya 2 rakaat saja. Itu bilangannya cuma 2 rakaat saja, maka dia tidak bisa lagi ditambah jadi 3 atau dikurangi jadi 1. Contohnya lagi wajibnya puasa, maka dia sudah ditentukan waktunya cuma 1 bulan. Ya, maka nggak bisa ditambah atau dikurang. Dan contohnya lagi seperti zakat, maka dia cuma 1/4 ya, dari 1/10 ya, 1/4 dari 10, kemudian dari emas atau harta, dan 1/10 setengah 1/5 dari tanaman-tanaman yang diurus ya. Nah, dan kulfa ini maksudnya diurus, disiram dan dicangkul dan lain sebagainya. Sedangkan 1/10 ya, atau 10% kalau dia itu tanpa diurus, jadi tumbuhnya karena hujan atau ini, misal kayak pisang ya, kan itu pisang kita nanamnya biari kayak dia ini tidak diurus, atau nanam ubi misal. Nah, itu beda dengan tanaman-tanaman yang diurus ya, kayak cabai dan lain sebagainya. Itu misal ya, itu hanya misal. Kemudian yang kalau dia yang tidak ada batasan, itu seperti nafkah ya, tidak diberikan oleh syariat batasan ya, seperti contohnya itu adalah memberikan nafkah ya kepada istri, kepada anak ya, kepada saudara ya, karib ya, maka itu syariat tidak memberikan berapa sih Ustaz harus kita ngasih istri kita per harinya, enggak ada, atau berapa harus kita beri uang jajan kepada anak kita, enggak ada. Maka itu dibahas dengan urf. Makanya nanti ada pembahasan dari usul fikih itu al-urfu wal adah, yaitu uruf kebiasaan dan adah kebiasaan. Sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunfiq dzu sa'atin min sa'ati." Maka berikanlah manfaat ini nafkah bagi mereka yang diluaskan hartanya dengan keluasannya itu ya, dari keluasan. Jadi sesuaikan ya, kalau dia diberikan luas maka jangan pelit-pelit. Ya, waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Maksud dari waman qudira di sini atau waman qudira itu barang siapa yang disempitkan. Nah, itu ya, waman qudira alaihi rizquhu, atau barang siapa yang diberikan sedikit rezekinya, maka dia boleh memberikan rezeki atau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya itu sesuai yang Allah beri saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha. Contohnya lagi yang kedua adalah silatul arham. Ini ya udah lebih 2 menit. Silatul arham contohnya, maka dia tidak ada ininya,
Ya, intinya antum mau nyambung silaturahmi terserah kapan waktunya, berapa orang mau antum datengin, mau antum sambung silaturahminya, mau kasih hadiah apa dan terserah apa nafkahnya mau antum mau kasih hadiah. Pokoknya nggak ada batasan. Intinya silaturahim. Ya. Begitu juga birrul walidain, nggak ada batasannya mau antum sampai umur berapa, nggak ada batasannya itu dan lain sebagainya, itu tidak dibebankan, ada bilangannya di dalam syariat. Nah ini sedikit murojaah ya. Kalau dari sisi waktu ada muasal dan mughayyar. Kalau dari sisi bentuk jenis ibadahnya sendiri ada muayyan, mukhayyar. Dari bentuk pelakunya yang melakukan orang melakukannya itu ada yang kifai dan ada yang aini. Sedangkan dari waktu batasan atau dari sisi waktu yang telah ditentukan batasannya atau tidak, itu ada yang muqaddar sama ghairu muqaddar. Nah ini ya, ini ada mulahadhahnya lagi, ya ringkasan atau takhlis ya. Boleh, insya Allah ini kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi besok kalau ada waktu, nanti boleh setiap malam. Yang penting kalau jam 10 atau setengah 10 aneh luas. Sebenarnya mau istirahat tapi nggak apa-apa, belajar, karena belajar itu pentingnya. Ada pertanyaan sampai sini? Fleksibel. Iya, fleksibel ya. Ada pertanyaan? Apa? Ini apa dari segi waktu? Waktu. Apa aja tadi waktu, apa lagi? Yang mana? Suara lu kecil kali Nur. Ini. Tadi kan ada yang dari segi waktu, pelaku, apa lagi Ustaz? Dari sisi bentuk ibadahnya, zat ibadahnya. Zat ibadahnya. Jadi beda ain sama muayyan ya. Nanti antum samain lagi ain sama muayyan. Kalau muayyan itu bentuk ibadahnya, jadi dari sisi ibadahnya itu. Jenis ibadahnya. Kemudian dari sisi orang yang melakukannya, kemudian dari sisi batasannya. Syukran. Ya, ada lagi? Nggak ada ya, insya Allah paham semua ini mah. Usul fikih mah gampang. Amin, amin. Nggak ada ya, kalau nggak ada insya Allah kita cukup, udah malam ini, 22.40. Ya, insya Allah besok kalau ini ya, siap. Ya, paling jam yang sama, 9:30 lah, kurang lebih. 9:30 atau jam 10 insya Allah kita boleh bahas lagi. Nanti kalau bisa ya besok Hilya nanti kita bahas sedikit-sedikit. Karena kan 2 minggu ini kalau kita bahasnya kayak gini, ngambil-ngambil yang pentingnya aja, insya Allah selesai kitabnya sesuai dengan ini. Karena kifayah ini kita harus sampai selesai loh. Habis 12 pertemuan, tahun depan nggak ada kifayah. Maksudnya semester 2 nggak ada kifayah. Jadi kita ambil yang ini aja, ringkas-ringkas, yang mana yang nggak paham ditanya insya Allah. Anda rasa cukup sampai di sini ya. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh.